Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas, dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah
tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu, seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ajaib dan luar biasa bagi kita. Mari umat Tuhan kita mau bersorak bagi Dia. Lebih lagi naikkan syukurmu kepada Tuhan. Nyanyikan pujiannya dengan segenap hati. Katakan, berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yesus nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Dengan segenap hati nyanyikan pujian ini. Katakan, berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah. Haleluya.
bersukacita katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, yes. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab ajaib dan besar perbuatan-Mu atas setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, dengan segenap hati kami naikkan syukur di hadapan-Mu saat ini. Kami bawa sembah kami kepada-Mu Tuhan. Oh, mari angkat suara-Mu, nyanyikan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak diagungkan, Yesus Tuhan. Mari umat Tuhan dengan segenap hati naikkan syukur-Mu kepada Tuhan saat ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus,
syukur bagi Tuhan, sebab Dia layak diagungkan. Selama hidup memujimu, haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan, ku agungkan nama-Mu, ku muliakan. Engkau Raja kami layak disembah, layak diagungkan.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini dan kami sebentar akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biar Engkau yang tuntun, pimpin hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga itu berkuasa di dalam hati kami dan kami hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membawakan topik mengenai kasih Bapa. Kasih Allah. Kasih Allah adalah sebuah topik yang sangat penting bagi kita untuk kita mengerti, kita alami, karena ini adalah fondasi, dasar bagi kita orang-orang percaya yang hidup dalam perjanjian baru. Hal yang paling penting, yang sangat mendasar, yang harus kita mengerti tentang kasih Allah, yaitu bahwa kasih Allah itu unconditional. Maksudnya, kasih Allah itu bagi semua orang, bagi semua umat manusia, tidak terkecuali. Dan kasih itu tidak memandang bulu, kasih itu tidak memandang siapa Anda, ya, tidak terkondisi pada keadaan Anda. Apakah Anda seorang selebriti, apakah Anda seorang pembesar, atau Anda hamba Tuhan, pendeta, ya. Semua Allah mengasihi manusia tanpa terkecuali dan tidak tergantung kepada kondisi Anda saat ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan respon kita atas kasih Allah ini. Dan hal yang mendasari ini adalah bukan karena kita layak untuk dikasihi, tetapi karena Allah adalah kasih. Ini adalah sebuah kutipan quotes yang saya suka, ya. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, God loves you not because you are lovely, but because He is love. Ya, karena Allah adalah kasih dan Anda tidak dapat menambahkan kasih Allah dengan perbuatan baik Anda. Mungkin Anda seorang yang saleh, selalu beribadah, ya, selalu berdoa, itu tidak akan menambahkan atau mengurangi kasih Allah kepada Anda. Karena kasihnya sudah penuh, sudah kalau misalnya sebuah gelas atau sebuah wadah sudah penuh dan tidak bisa lagi ditambahkan. Karena ketika Yesus mati bagi kita, itu menyatakan kasih Allah yang sudah full gitu ya, nggak bisa lagi ditambahin dan nggak bisa dikurangin. Kolose 1 ayat 15 dikatakan, Ia, Yesus, adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, di sini dikatakan Yesus itu adalah gambaran Allah yang paling sempurna. Kalau di dalam 10 hukum Taurat yang kedua dikatakan jangan membuat patung, ya, patung atau image yang menyerupai apapun untuk disembah sebagai Allah, ya. Karena apa? Artinya bahwa Allah mau katakan kepada kita, apapun yang manusia buat untuk menyerupai Allah untuk dapat disembah, itu tidak akan dapat mendekati pun tidak dapat menyerupai, ya, Allah sama sekali. Dari Kolose 1 ayat 15 tadi, nyata bahwa Allah katakan yang menyerupai Allah adalah Yesus Kristus. Gambaran Allah yang sempurna adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu kalau kita mau tahu bagaimana kasih Allah terhadap kita, kita harus melihat gambaran Yesus dan kasihnya kepada murid-muridnya selama dia ada di atas muka bumi ini. Yohanes 13 ayat 1 katakan seperti ini, sama seperti Ia, Yesus, senantiasa, selalu, maksudnya nggak pernah berhenti, mengasihi murid-muridnya, artinya pada saat itu continuous, ya, terus berlangsung, dia mengasihi terus-menerus murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Sampai kepada kesudahannya ini, bahasa Yunaninya, bahasa aslinya dikatakan telos. Telos itu to the end, artinya continually dan finally, sampai selesai, tidak setengah-setengah, tidak berhenti di tengah jalan. Itu bahasa aslinya dalam bahasa Yunaninya. Yang menarik adalah terjemahan NLT, ya, New Living Translation, dikatakan He showed them the full extent of His love. Full extent ini seperti apa? Full extent itu artinya merentang, ya, extend, merentang dengan penuh dan tidak bisa lagi terentang, lebih daripada itu, ya. Jadi full extend, merentang. Kalau kita melihat
artian dari full extent ini sebenarnya sebuah gambaran tentang bagaimana Yesus mati. Dia merentangkan tangannya. Dan itulah gambaran kasih Allah atas kita semua. Karena itulah yang Yesus perlihatkan di atas kayu salib. Dia merentangkan tangannya dan itu penuh, maksimum, ultimate, dan tidak bisa lagi ditambahi. Itu adalah ekspresi tertinggi dari kasih Allah kepada kita. Dan dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar. Jadi itu adalah kasih yang terbesar dan tidak ada lagi yang lebih besar dari itu, daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah Yesus, ya, Yesus sendiri. Nah, ada sebuah ilustrasi tentang sebuah peternakan yang sedang terbakar, ya. Peternakan terbakar dan kandang ayam yang menghasilkan banyak sekali telur-telur ayam, ya, dan peternakan ayam itu terbakar sehingga kandang ayam itu juga terbakar. Dan ketika si pemilik peternakan itu pada pagi harinya setelah selesai kebakaran, dia sedang berjalan di peternakan yang terbakar itu sudah penuh dengan abu dan sisa-sisa arang bakar yang terbakar itu, dia mulai melihat bangkai ayam. Dan ketika dia melihat bangkai ayam ini, dia tendang karena mungkin dia kesal karena semua ayamnya tentu mati, ya. Ketika dia tendang ayam ini, kemudian bangkai ayam ini terlempar. Ternyata di bawah bangkai ayam itu, adalah seekor induk ayam yang merentangkan tangannya ketika kebakaran terjadi, sehingga di bawah sayapnya itu anak-anaknya berlindung dan tidak terbakar. Dan ketika si pemilik peternakan ini menendang bangkai ayam ini, anak-anak ayam itu berkeliaran keluar dari bangkai ayam induknya. Demikianlah yang disebut dengan full extent. Artinya, dia merentangkan tangannya, dia merentangkan sayapnya untuk melindungi kita karena kasihnya. Dan dia mati untuk kita. Itu sebuah ilustrasi yang sangat menarik dan sangat dapat kita terima, ya, tentang kematian Yesus dan bagaimana kasih Allah atas kita. Dan apakah murid-murid Yesus menyadari akan kasih Yesus ini ketika dia menyatakan kasih Allah di atas muka bumi ini dan bagaimana dia mengasihi murid-muridnya? Kita lihat ada 3 jenis murid, ya, yang meresponi kasih Allah yang Yesus nyatakan. Yang pertama adalah yang bernama Yohanes. Murid yang bernama Yohanes ini menulis di Yohanes 13 ayat 23, dia katakan di sana, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya, ya. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan lay on his bosom, ya. Jadi bersandar di dadanya Yesus. Dikatakan murid yang dikasihinya. Siapa murid yang dikasihinya yang dimaksudkan? Setelah diselidiki, ternyata yang dimaksudkan dengan murid yang dikasihinya ini adalah Yohanes sendiri, Rasul Yohanes sendiri, murid yang bernama Yohanes. Dan dia tahu, dia menyadari bahwa dia dikasihi Allah. Dia dikasihi Allah karena dia mengerti, dia memahami, dan dia mengalami kasih yang Yesus nyatakan kepada dia. Sehingga dalam buku-bukunya, di dalam surat-suratnya, dia katakan bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Karena dia menyadari dengan benar kasih Bapa, kasih Allah itu, kasih Yesus itu yang mengalir di dalam hatinya. Dan dia bukan sombong dalam hal ini, tetapi dia mau menyatakan dengan bangga bahwa dia menyadari kasih itu. Dan itu tulisan tentang Petrus, tentang Yohanes. Dan yang kedua, murid yang kedua adalah murid yang meresponi adalah Petrus, ya. Petrus menyadari kasih Allah, ya, yang Yesus sampaikan melalui perbuatan dan pengajarannya. Tetapi Petrus meresponinya dengan cara yang belum sempurna karena pemahamannya belum benar-benar sempurna. Dia meresponinya dengan cara manusia meresponi sesuatu, ya, dengan ekspresif yang mungkin heroik seperti itu. Kita bisa sering saksikan di TV-TV, di film-film Hollywood, ya, bagaimana kemudian seseorang menjadi seorang yang bersikap heroik, ingin membalas, ingin membuktikan kasihnya, bahwa bahwa dialah yang mengasihi lebih daripada orang lain, seperti itu. Jadi Petrus ketika menyadari kasih itu, dia ingin menyatakan bahwa dia lebih lagi mengasihi Yesus. Sampai pada akhirnya
Yesus sempat menghardik dia, ya. Di Markus 8 ayat 31 dikatakan seperti ini. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Ayat 32 katakan hal ini dikatakannya terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ayat 33 katakan, maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus meresponi kasih Allah ini dengan cara kedagingannya. Ya, dia ingin buktikan dia lebih cinta Tuhan gitu ya, tapi dia sendiri belum ngalamin cintanya Tuhan itu gitu. Dan di Yohanes 13 juga ini ada sebuah kejadian di mana ternyata terbukti bahwa apa yang respon dari Petrus ini benar-benar sebuah respon manusia yang emosional ya, dan ternyata terbukti bahwa manusia ketika kita meresponi kasih Allah tanpa kita memahaminya lebih dulu, pada akhirnya hanya emosi belaka dan tidak bisa membuktikan bahwa kita lebih besar kasihnya dari kasih Allah ya. Ini dikatakan Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Di sana ada perjamuan malam ya yang terakhir sebelum Yesus naik ke kayu salib. Dan di sana ayat 36 dikatakan seperti ini. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau akan pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak akan dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Ayat 37 kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Dan ayat 38 dikatakan Yesus menjawab, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan ternyata beberapa jam setelah Petrus menyatakan kasihnya yang luar biasa besar itu, sebelum dia dapat memahami kasih Allah, dan terbukti bahwa dia menyangkali Tuhan Yesus 3 kali bahkan sebelum ayam berkokok. Dan murid yang ketiga adalah Yudas Iskariot ya. Ini adalah murid yang sama sekali tidak menyadari kasih Allah. Dia adalah seorang murid yang tidak pernah melihat salib Yesus. Sebenarnya ketika perjamuan makan terakhir itu ya, perjamuan malam itu, Yesus sudah menyampaikan ya kepada Yudas bahwa dia tahu apa yang sedang Yudas lakukan di belakangnya. Dia tahu bahwa Yudas sedang mengkhianati dia. Dan sebenarnya Yesus menyatakan itu bukan untuk mempermalukan Yudas di hadapan murid-murid yang lain, bukan. Tetapi Yesus melakukan itu, dia katakan, siapa yang akan aku berikan roti ini setelah aku mencelupkannya, dialah yang akan mengkhianati aku. Kemudian dia mencelupkan roti itu dan memberikan kepada Yudas. Itu artinya dia sedang menyatakan kepada Yudas, aku tahu apa yang engkau sedang lakukan di belakangku. Dan apa respon Yudas? Waktu itu Yudas menyadari hal itu, tapi dia kemudian pergi meninggalkan Yesus, meninggalkan perjamuan malam itu. Walaupun sebelumnya ketika dia habis makan roti yang dikasih Yesus itu, dia kerasukan setan, ya, kerasukan iblis. Dan kemudian Yesus katakan seperti ini, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera. Itu yang Yesus katakan, tetapi Yesus sedang bicara kepada roh jahat yang sedang merasuki Yudas ya. Pada saat itu bukan bicara kepada Yudas, tetapi bicara kepada roh jahat itu. Dia katakan, apa yang engkau mau lakukan, lakukanlah segera. Artinya Yesus mau bilang sama Yudas juga seperti ini, aku tahu apa yang engkau sedang lakukan. Engkau sedang mengkhianati aku. Bertobat saja, karena sekalipun engkau tidak mengkhianati aku akan tetap menghadapi salib. Aku tahu semuanya. Itu yang sebenarnya pesan yang Yesus sedang sampaikan kepada Yudas. Tetapi Yesus katakan kepada roh jahat itu, lakukan apa yang akan engkau lakukan supaya digenapi firman Allah, supaya digenapi kasih Allah melalui Yesus. Tetapi Yudas mengambil sikap. Dia pergi meninggalkan Yesus pada malam hari itu. Dia tetap mengkhianati Yesus, bahkan dia mengambil sikap sampai pada saat Yesus akan disalib, dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Sebenarnya kalau saat itu Yudas memutuskan untuk tidak bunuh diri, tetapi bertobat, akan berbeda. Akan berbeda, sekalipun Yesus sudah disalib, dia tetap diampuni. Itulah kasih Allah yang unconditional.
itulah kasih Allah yang untuk semua orang. Seperti itu gambarannya. Jadi kita tahu sekarang bahwa murid yang meresponi dengan benar tentang kasih Yesus adalah Yohanes. Dan Rasul Yohanes adalah rasul yang mengajarkan tentang kasih Allah dengan sangat sempurna, dengan sangat baik. Dia adalah guru terbaik yang mengajarkan tentang kasih Allah. Kita tahu yang ayat yang sangat terkenal ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu juga surat dari Rasul Yohanes. Dan saat ini kita akan belajar apa sih yang Rasul Yohanes ajarkan tentang kasih Allah. Kita ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Dikatakan di sana, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan 1 Yohanes 4 ayat 19, masih di pasal yang sama, dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Artinya apa dari kedua ayat ini? Hal yang pertama yang Rasul Yohanes mau sampaikan adalah bahwa inisiatif untuk mengasihi itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Artinya apa? Artinya untuk dapat kita mengasihi sesama kita, untuk dapat kita melakukan firman Allah, kita harus lebih dulu mengalami kasih Allah. Mustahil kalau kita katakan kita mengasihi sesama kita, tapi kita tidak mengenal kasih Allah yang sebenarnya melalui Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau dunia katakan dunia ini mengasihi kita, sesungguhnya itu adalah kasih yang kondisional, kasih yang tidak sempurna. Itu bukan kasih yang sesungguhnya. Karena apa? Karena dunia ini tidak mengenal kasih Allah. Tetapi kita orang-orang percaya, ketika kita mengenal kasih Allah, maka kita dapat mengasihi sesama kita. Kita pelajari lebih lagi, kalau kita lihat diselidiki lagi di Yohanes 13 ayat 34, dikatakan seperti ini. Ini pada perjamuan terakhir ya, pada malam yang sama ketika peristiwa Petrus, ketika peristiwa Yudas ya, Yesus berkata seperti ini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Maksudnya apa? Artinya Yesus sedang bilang, kalau kamu mau mengasihi sesamamu, pelajari dulu, dalami dulu, alami dulu kasih Allah. Karena untuk mengasihi sesamamu, kamu harus mengasihi mereka dengan kasih Allah. Jadi ada sebuah perintah baru, Yesus katakan, ini perintah baru, aku berikan kepadamu perintah yang baru. Ya, artinya ya bukan yang kemarin itu, hukum Taurat itu sudah berakhir karena aku sebentar lagi akan naik ke kayu salib. Dan di dalam perjanjian yang baru, ini perintah yang baru aku berikan kepadamu. Kasih sesamamu seperti Kristus mengasihi kamu, seperti Yesus mengasihi, seperti Allah mengasihi kamu, seperti aku mengasihi kamu. Artinya apa? Sebuah kasih yang sempurna, berikan kepada sesamamu. Bukan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, bukan. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak sempurna. Kenapa saya katakan tidak sempurna? Karena kita seringkali untuk mengasihi diri kita sendiri, itu gagal. Ya, kita tidak berhasil mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi orang lain? Sedangkan di hukum Taurat tadi dikatakan, Yesus katakan hukum yang kedua, kasih samamu seperti dirimu sendiri. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang Yesus perbaharui, sebuah perintah baru yang lebih sempurna, yang lebih tinggi. Ya, dan Yesus katakan, kasihi sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Karena itu kamu harus belajar kasihku dulu. Dengan belajar kasihku, kamu mengerti kasih Allah. Dengan mengerti kasih Allah, kamu pakai untuk mengasihi sesamamu. Hal selanjutnya yang Rasul Yohanes ajarkan dari pasal yang sama, 1 Yohanes 4 tadi, yang kita sama-sama sudah baca. Rasul Yohanes mau katakan bahwa siapapun kita, apapun profesi kita, yang sedang kita kerjakan, apakah kita seorang profesional, orang yang berdagang, orang yang berbisnis, seorang ibu rumah tangga, mengurus keluarga, seorang anak, pelajar, student, ya, siapapun kita lakukan semua yang menjadi bagian kita atas dasar kasih Allah. Sebuah ilustrasi yang Yesus sampaikan ya ketika dia
ada di dalam, masih melayani di dalam muka bumi ini adalah tentang Marta dan Maria. Ini sebuah perbandingan. Bukan artinya Tuhan Yesus mencela Marta karena sibuk. Tuhan tidak mencela kita kalau kita sibuk pelayanan atau kita sibuk melakukan pekerjaan kita. Bukan itu maksudnya. Tetapi Yesus mau katakan, jadilah seperti Maria karena dia memilih yang terbaik. Apa artinya yang terbaik di sini yang Yesus katakan? Maksud di Tuhan Yesus adalah hal yang terbaik yang harus kita miliki adalah kita duduk dulu, kita pahami dulu, kita belajar dulu kasih Allah, ya. Kemudian ketika kita melakukan pekerjaan tugas bagian kita, tanggung jawab kita melakukannya atas dasar kasih Allah itu. Jadi kita berakar di dalamnya. Jadi Yesus mau bilang, Maria ini loh, Maria ini dia melakukan segala sesuatunya itu incun, ya. Buktinya ketika Yesus akan disalib, Maria datang dan mengurapi kaki Tuhan Yesus. Dia berikan minyak narwastu yang termahal, yang terbaik, yang terharum. Karena dia tahu Yesus sebentar lagi akan mati. Dan Yesus katakan, biarkan dia sedang meminyaki aku sebelum kematianku. Jadi Maria tahu apa yang harus dia lakukan. Kenapa? Dia incun dengan surga. Kenapa? Karena dia lebih dulu duduk, diam, dengar, paham, kemudian dia lakukan atas pewahyuan yang dia terima dari pendengarannya akan firman yang Yesus sampaikan. Itu yang Yesus ingin beritahukan kepada kita. Jadi jangan sibuk semata-mata cari duit, sibuk semata-mata supaya nilai anakku yang terbaik, semata-mata supaya dia mencapai cita-citanya, tapi nggak jelas, nggak tahu, incun nggak dengan surga, incun nggak dengan kasih Allah. Itu yang Yesus ingin dari kita semua untuk berakar di dalamnya. Markus 14 ayat 8 sampai 9. Dikatakan seperti ini, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ini pembelaan Yesus kepada Maria. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Itulah yang Maria lakukan. Incun dengan surga. Dan ayat 9 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa saja yang dilakukannya, ini akan disebut juga untuk mengingat akan dia. Luar biasa ketika kita melakukan sesuatu incun dengan pewahyuan tentang kasih Allah dan kita berakar di dalam kasih Allah ini. Kita melayani di gereja, kita melayani sesama kita berdasarkan karena kasih Allah, ya, bukan karena supaya dilihat orang, bukan supaya kita terkenal, bukan semata-mata supaya nama baik kita, tetapi kita melakukannya atas dasar kasih Allah. Maka Tuhan katakan apa? Di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia dan apa yang dilakukannya, apa yang kita lakukan itu akan kekal, sifatnya akan kekal. Jadi kita tidak semata-mata lakukan sesuatu tanpa dasar kasih Allah. Itu semua akan sia-sia. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatunya atas dasar pewahyuan kasih Allah, itu akan bersifat kekal. Apa yang kita lakukan, pelayanan kita. Dan ajaran yang kedua yang Rasul Yohanes sampaikan melalui pengajarannya dari 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, kita telah mengenal, artinya kita mengenal itu artinya kita belajar, ya, belajar lewat pemberitaan firman dan tentang kasih Allah. Dan kita percaya, maksudnya percaya itu apa? Kita ngalamin. Ya, saya dapat mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang kasih Allah mungkin berjam-jam. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengalaminya, tidak percaya, dan saya mungkin bisa berusaha berargumentasi dengan Bapak Ibu Saudara tentang betapa besar kasih Allah. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengalaminya, itu akan sia-sia, percuma. Karena itu Rasul Yohanes katakan, kita mengenal dan kita percaya, harus ada iman di sana, harus dijalani bersama dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang dapat mengartikan kasih Allah kepada kita secara pribadi. Ya, ketika kita berjalan, ada masalah, ada sesuatu kejadian, tiba-tiba Roh Kudus di dalam kita katakan Allah mencintai kamu. Lewat kejadian ini kasih Allah dinyatakan kepada kita. Kita harus mengalaminya. Kalau tidak, percuma yang kita pelajari semuanya, ya. Kita harus mengalaminya. Dan ajaran yang ketiga yang Rasul Yohanes ingin sampaikan mengenai kasih Allah adalah
bahwa di 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, artinya ketakutan dan kasih tidak dapat berjalan bersamaan. Artinya seperti ini, selama kita melakukan segala sesuatunya karena kita takut hukuman Allah, ya, bukan atas dasar kasih Allah, maka itu belum disebut sebagai seorang percaya yang dewasa. Ya, kita tidak akan sempurna di dalam kasih selama masih ada ketakutan, karena ketakutan itu seperti hukum Taurat. Mereka lakukan hukum Taurat itu karena takut dihukum. Tetapi kita yang hidup di dalam perjanjian baru, kita melakukan segala sesuatunya atas dasar kesadaran akan kasih. Banyak hamba-hamba Tuhan ya, yang menggembalakan ketika kita memotivasi jemaat Tuhan, memotivasi orang untuk berubah karena dengan cara menakut-nakuti, itu tidak akan menghasilkan seorang yang dewasa. Hanya akan menghasilkan kanak-kanak, orang-orang yang bermental bayi dan bermental kanak-kanak. Ya, jadi sia-sia. Jadi itu yang Rasul Yohanes katakan, ajarkan bahwa ketika kita mau belajar tentang kasih Allah, yang pertama kita harus mendasarkan kasih Allah itu untuk semua hal yang kita lakukan, kita berakar di dalamnya. Bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita, karena itu kita harus belajar kasih Allah dulu, baru kita mengasihi sama kita. Kita harus belajar kasih Allah dulu, kita harus mengalami kasih Allah dulu sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Ya, pewahyuan tentang kasih Allah yang mendasarkan kita untuk melakukan segala sesuatunya. Hal yang kedua tadi dikatakan bahwa kita harus mengalami kasih Allah itu, bukan hanya mengerti tapi mengalaminya dengan iman, ya, dengan tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga yang Rasul Yohanes ajarkan adalah kasih Allah tidak sejalan dengan ketakutan, karena ketakutan mengandung hukuman, ya. Kita tidak akan bisa sempurna di dalam kasih Allah selama kita berjalan di dalam ketakutan. Dan hal yang terakhir yang penting yang kita harus ketahui adalah bahwa kita tidak akan bisa lepas dari kasih Allah ketika kita sudah menjadi orang percaya, kita sudah lahir baru. Roma 10 ayat 9 sampai 10 katakan dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita, maka kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Dan ketika itu sudah kita ucapkan, kita nyatakan dengan iman percaya kita ngalamin kelahiran baru, kita ada di dalam kasih Allah, dan itu tidak akan dapat melepaskan kita. Ya, kasih Allah itu tidak akan dapat lepas dari hidup kita. Kasih Allah itu akan tetap dalam hidup kita. Saya bacakan yang terakhir di Roma 8 ayat 35, 38 dan 39 dikatakan seperti ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itu yang kita harus pegang, kita harus percaya. Ya, tidak ada yang dapat melepaskan kita dari kasih Allah. Di 2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13 katakan, jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia, ya. Seperti yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, bahwa kita bertekun maka kita akan memerintah. Kemudian dikatakan jika kita menyangkal Dia, Dia akan menyangkal kita. Lah, kenapa? Apa bedanya dong menyangkal? Bahkan di ayat 13 dikatakan jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal kita. Maksud ayat ini apa? Sebelum kita tutup, kita mau sama-sama mengerti akan hal ini. Ini sesuatu yang besar yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada hari ini. Bahwa sesuatu apapun itu yang berasal dari dunia ini, berasal dari malaikat, berasal dari dunia lain sekalipun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Hanya satu hal, ketika kita yang lebih dulu menyangkali Dia, ya, di ayat 12, jika kita menyangkal Dia, maka Dia akan menyangkal kita. Penyangkalan, hanya itu yang dapat melepaskan kita dari kasih Allah. Kenapa?
Karena kembali lagi, karena itu jangan pernah ya kita melepaskan diri dari kasih Allah. Jangan pernah menyangkali Dia. Ketika kita ada di dalam kasih-Nya, itu adalah tempat yang terbaik yang Dia sediakan. Dikatakan full extent, kasih-Nya itu melimpah, penuh. Dan tidak akan dapat ditambahi dengan perbuatan baikmu. Bahkan tidak akan dapat dikurangi ketika engkau mungkin tidak setia. Itu sebabnya ayat 13 katakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Artinya apa? Untuk setia melakukan firman Tuhan, Dia bisa lakukan apapun juga. Keadaan mungkin ada orang yang berbicara, orang-orang yang Anda temui untuk dapat mengubahkan Anda untuk menjadi setia kepada Tuhan. Dia bisa melakukan banyak hal untuk menjadikan kita setia. Itulah kasih-Nya yang luar biasa itu. Itulah kasih-Nya yang hebat. Itulah kasih-Nya yang unconditional dan itulah kasih-Nya yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita lebih lagi masuk ke dalam kasih Allah, bukan hanya belajar, tapi alami kasih-Nya. Minta tuntunan Roh Kudus untuk Roh Kudus menyatakan kepada diri setiap kita bagaimana besarnya kasih Allah itu. Setiap hari, bangun pagi, saya datang beribadah, berdoa kepada Tuhan, dan saya selalu katakan ini, ajar aku untuk melihat kasih-Mu. Karena kadang-kadang kita seringkali tidak dapat melihat bahwa Allah sedang menyatakan kasih-Nya pada hal-hal yang terkecil sekalipun. Saya bilang, ajar aku untuk dapat melihat dan mengalami kasih-Mu dari hal yang terkecil sekalipun di dalam hidupku. Dan itu saya alami setiap hari. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mengakhiri renungan kita pada hari ini. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi mengenal kasih-Mu untuk dapat kami melakukan perintah baru yang Yesus sampaikan kepada kami untuk mengasihi sesama kami seperti Yesus mengasihi kami. Ajar kami, tuntun kami ya Roh Kudus, pimpin kami dan nyatakan kepada kami setiap kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami, bahkan lewat hal-hal yang terkecil sekalipun. Kasih dan anugerah-Mu itu boleh kami rasakan dan kami syukuri. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan, sebab Dia Allah Maha Besar, layak kita tinggikan. Angkat suaramu, come on. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih lagi kita mau bersorak bagi Tuhan. Yes. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau nyanyikan pujian ini ya. Katakan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
dahsyat dan luar biasa bagi setiap orang yang percaya. Amin. Oleh karena itu tetap percaya dan andalkan Tuhan. Dia akan menolong setiap kita. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Glory bagi nama Tuhan. Nama di atas segala nama. Raja kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yes. Terpuji-pujilah Tuhan. Dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudara-saudara, bersama-sama kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan, kuasa dan penghiburannya, memberkati menyertai kita semua dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.